Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan kuliah walau dalam pandemi ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terhormat kepada dosen pengampu sejarah dakwah, yakni Ibu Fahma Islami MSI. Semoga selalu diberikan kesehatan kepada beliau, amin. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 1 yang diantaranya ada saya, Ranti Sri Rahayu, ada Monica Apriani, ada Ardi Chandra, dan Pajarudin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW dan dakwah Khulafaur Rasyidin. Baiklah, langsung saja. Di sini saya Ranti Sri Rahayu. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Nih, Nabi lahir di kota Mekah dan disinilah Nabi mulai berdakwah. Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Mekah, Nabi mulai menyebarkan ajaran agama Islam melalui dakwahnya tersebut. Nah, yang pertama, Nabi mulai berdakwah itu melalui berdagang. Rasulullah seorang yang amanah dalam menjalankan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari cara Rasulullah mengurus barang dagangan Khadijah. Rasulullah juga selalu bersedekah dalam perniagaan. Rasulullah akan mendahulukan kebaikan kita daripada keuntungan dalam berdagang. Nah, Rasulullah juga menanamkan sikap moderna atau sedekah. Nah, jadi Rasulullah ini saat berdagang lebih mengutamakan sedekah daripada keuntungannya sendiri. Nah, maka dari itu masyarakat Makkah pun berantusias untuk membeli dagangan Rasulullah yang baik dan jujur ini. Nah, kemudian Rasulullah mulai melanjutkan berdakwah dengan cara rahasia atau yang dikenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan dakwah, tetapi secara rahasia agar tidak diketahui oleh kaum kafir. Mereka bertemu dengan Rasulullah ini secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari musuh selama 3 atau sampai 4 tahun pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Nah, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam. Orang-orang diantaranya adalah kerabatnya, sahabat, keluarga, serta tetangganya. Adapun diantaranya ialah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah, Zaid bin Haris, anak angkat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman, Sa'ad bin Waqqas, Al-Arkam bin Arkam, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Bilal bin Rabah. Pada masa dakwah sembunyi-sembunyi ini, yang namanya sudah disebutkan, itu disebut sebagai as-sabiqunal awalun atau pemeluk Islam generasi awal. Nah, dan jika mereka ingin beribadah, mereka selalu mencari tempat lorong-lorong sepi. Mereka juga menjadikan rumah Al-Arkam sebagai tempat untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Dan alhamdulillah, jumlah mereka setiap hari bertambah hingga 40 orang. Mereka kebanyakan terdiri dari fakir miskin, budak, dan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Dakwah ini pun berlangsung secara 3 tahun. Nah, kemudian Nabi mulai berdakwah secara terbuka atau yang dikenal dengan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak keempat
dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Ketika turun firman Allah pada surat Al-Hijr ayat 94. Nah, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini berdampak mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam, walau banyak yang belum menerima ajaran agama Islam. Namun, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi masih dirahasiakannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada di tempatnya di dekat Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy. Ini maksudnya Rasulullah juga akan mengumumkan seseorang yang telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Chandra dari kelompok 1 akan menjelaskan dakwah Utsman bin Affan. Metode kepemimpinan Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Beliau berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam ke beberapa daerah yang belum tercapai pada masa Umar bin Khattab. Perbedaan karakter Utsman dengan Umar menimbulkan model kepemimpinan yang berbeda.
Karakter Utsman yang lembut berbeda dengan karakter Umar yang tegas dan keras. Hal ini menimbulkan kekecewaan umat Islam. Di samping itu, Utsman bin Affan diangkat pada usia 70 tahun, sehingga dia memimpin umat Islam sedikit lemah. Namun, Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Dan masa kekhalifahannya tersebut termasuk yang paling lama. Apabila dibandingkan dengan khalifah lainnya, pada masa kekhalifahannya, langkah yang diambil oleh Utsman adalah perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman, pertama kali bentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Pada masa Utsman, dibangun kapal-kapal perang sehingga dapat menaklukkan ke beberapa pulau, yaitu perluasan wilayah. Islam telah mencapai Asia dan Afrika seperti daerah Herat, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, dan bagian tersisa dari Persia, dan berhasil menuntaskan pemberontakan yang dilakukan oleh Persia. Kemudian sosial budaya, diantaranya membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air kota, membangun jalan, jembatan, masjid, rumah penginapan para tamu dalam berbagai bentuk, serta memperluas masjid Nabi di Madinah. Metode dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama, berdakwah dengan melaksanakan tugas kekhalifahan yang diamanah secara maksimal. Yang kedua, meneruskan dakwah para pendahulunya yaitu Rasul, Abu Bakar, dan Umar. Yang ketiga, berdakwah dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, mengikuti tradisi baik yang sudah ada. Yang kelima, tidak mendahulukan hukuman dan dalam mendidik rakyat. Yang keenam, mengajak rakyat agar hidup zuhud. Beliau meninggal terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika sedang membaca Al-Quran, dan pada saat itulah situasi politik mulai memburuk. Beliau meninggal pada usia 83 tahun. Setelah peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, kota Madinah dilanda akan kerenggangan dan kericuhan. Wali kota Madinah yang bernama Al-Ghaffifi Ibnu Harb mencari orang yang pantas untuk dibaiat sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Penduduk Mesir meminta dan merekomendasikan Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Namun Ali enggan dan menghindar atas tawaran yang ditawarkan oleh penduduk Madinah. Lalu, penduduk Kufah mencari Zubair bin Ali bin Kufah mencari Zubair ibnu Al-Awam. Namun, mereka tidak menemukannya. Para penduduk Basrah meminta Tolhah untuk menjadi khalifah pengganti Ali. Akan tetapi mereka tidak dituruti kemauannya oleh Tolhah. Hingga pada akhirnya mereka menetapkan bahwa yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini adalah penduduk Madinah, penduduk yang sudah lama ada di Madinah. Lalu wali kota Madinah memberikan waktu 2 hari, dan jika selama 2 hari tersebut mereka tidak memiliki keputusan dan tidak menemukan sosok yang pantas untuk dijadikan khalifah pengganti Utsman, wali kota mengecam akan membunuh Ali, Tolhah, Zubair, dan orang-orang yang lainnya. Maka orang-orang Madinah mendatangi Ali dan berkata, "Kami membaiatmu, Ali." Lalu kemudian orang-orang Madinah mendatangi Ali dan mereka berkata, "Kami membaiatmu, Ali, dengan alasan kau telah menyaksikan rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Islam, dan karena saat ini kita menghadapi ujian yang sangat berat berupa konflik antar berbagai kota." Ali pun menjawab, Tinggalkan aku,
tinggalkan aku. Carilah orang lain yang lebih pantas dari aku. Carilah orang lain yang lebih hebat daripada aku. Karena aku akan menghadapi perkara yang sangat rumit, ujar Ali. Namun mereka tetap bersikukuh kepada pendirian mereka untuk tetap menjadikan Sayyidina Ali sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Lalu kemudian tindakan mereka didukung oleh kaum Muhajirin dan Ansor serta kelompok-kelompok yang lainnya. Akhirnya Ali secara beramai-ramai dibaiat pada hari Jumat 24 Juni 656 Masehi atau 5 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Kebanggaan Nabi Muhammad, Masjid Nabawi di Madinah, untuk menjadi seorang khalifah pengganti Utsman bin Affan. Adalah putra Abi Thalib, sekaligus keponakan dan menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pahlawan yang sangat gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum, dan pemegang teguh tradisi. Adapun strategi dakwah yang Ali lakukan ketika beliau menjabat sebagai khalifah keempat atau khalifah terakhir di masa Islam. Situasi umat pada masa pemerintahan Khalifah Ali pada saat itu sangatlah jauh berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Karena Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan juga Utsman, situasi orang-orang yang hidup di kota Madinah sangatlah rukun, sangatlah berpatokan kepada pemimpin mereka dan tidak berpecah belah. Maka dari itu kenapa pada masa kekhalifahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dikatakan sangatlah jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Karena pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan, situasi kota saat itu sangatlah damai, sangatlah tenang dan sangatlah tentram. Tidak ada perpecahan, tidak ada persekutuan. Selain itu, kehidupan masyarakat Islam pada saat itu masih sangat sederhana karena belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi, kekayaan dan kedudukan jabatan. Tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, keadaan mulai berubah. Perjuangan pun sudah mulai berpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, beban yang harus dipikul oleh penguasa berikutnya semakin berat. Ya, sangat berat. Karena melihat kepada tadi bentuk-bentuk duniawi, bentuk-bentuk jabatan sudah mulai terlihat pada zamannya Utsman bin Affan. Ali pun tidak diam. Ali pun melakukan usaha-usaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Meskipun ia mendapat tantangan yang sangat luar biasa, semua itu bertujuan agar masyarakat merasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Ali diantaranya adalah memecat kepala-kepala daerah angkatan Utsman. Menurut pengamatan Khalifah Ali, para gubernur inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan terhadap pemerintah Khalifah. Pengamatan inilah kemudian mencopot mereka. Adapun para gubernur yang diangkat Khalifah Ali sebagai pengganti gubernur yang lama, yaitu adalah Sahl ibnu Hanif sebagai gubernur Syria, Ibnu Hanif sebagai gubernur Syria, Utsman ibnu Affan sebagai gubernur Basrah, Umroh ibnu Shihab sebagai gubernur Kufah, Qais ibnu Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Ubaidillah ibnu Abbas sebagai gubernur Yaman. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan, banyak para kerabat yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian merongrong pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan dan harta kekayaan negara. Oleh karena itu, setelah Ali bin Abi Thalib sah menjadi khalifah, Ali mengambil semua tanah-tanah yang diberikan oleh Utsman kepada kerabat-kerabat itu. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tiada beralasan.
diambil alih kembali dan dikelola oleh pemerintahan. Yang ketiga, membenahi keuangan negara atau bisa disebut dengan Baitul Mal. Setelah mengganti pejabat negara yang kurang cakap, kemudian Ali bin Abi Thalib menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton dan memahami apa yang kami bicarakan tadi. Ucapan maaf pada Bu Fahma selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup KPI.